Sobat YouTuber NKRI, kita kali ini akan mengkaji tanggapan dari Istana terkait dengan sebuah video yang beredar dan kabarnya video itu sudah di-take down atau sudah dihapus dari akun milik Amin Rais yang Anda tentu sudah mengikuti, dan saya sendiri sudah menurunkan sebuah video sebagai bentuk tanggapan yang khas YouTuber NKRI agar kita bukan mengkhianati demokrasi tetapi justru ingin membuat demokrasi kita itu semakin bergeliat, menjadi sehat dan menjadi semakin dewasa. Apa pasalnya teman-teman? Ketika Amin Rais dari banyak sekali video yang menunjukkan ekspresi kebencian terhadap pemerintahan dulu Pak Jokowi, dan sekarang juga konsisten ia nyatakan itu kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak kebencian yang diekspresikan di media sosial. Banyak orang merasa bahwa memang Amin Rais sudah kehilangan banyak hal dari posisinya sebagai akademisi, sebagai seorang yang penting dalam reformasi Indonesia tahun 99-2000, dan ia juga pernah menduduki jabatan tertinggi di Republik ini sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebuah lembaga yang sangat terhormat dan sangat prestisius untuk memastikan bahwa di tangan MPR lah sebetulnya nasib presiden dan wakil presiden itu. Namun semuanya sirna teman-teman. Ekspresi kebencian, narasi, dendam, fitnah, dan penuh dengan cacian makian itu diumbar oleh syahwat dari politik busuk seorang Amin Rais. Nah, kali ini teman-teman, yang banyak menyita perhatian dan tanggapan sekaligus juga ekspresi kekecewaan dan sekaligus bahkan dorongan agar ada tindakan kepolisian yang diarahkan kepada orang ini, seorang politisi gaek, bahkan disebut bau tanah karena sudah uzur, tidak menunjukkan sikap tobat atau bahkan ingin agar dirinya itu menjadi orang yang menata diri di usia yang sudah sepuh, dan ia malah kumat dengan berbagai statement-statement yang justru itu tidak bisa diteladani. Justru dari situ kita bisa menangkap bahwa orang ini adalah orang yang berbahaya bagi demokrasi. Nah teman-teman, saya ingin memberikan catatan yang kedua dari video yang saya sudah sebelumnya posting untuk kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang terus melihat dan memberikan komentar, like, bahkan subscribe baru terkait dengan video-video yang saya posting. Nah poinnya teman-teman, kita tidak cukup hanya membiarkan begitu saja seorang Amin Rais. Menurut saya tindakan kepolisian harus kita dorong agar ada efek jera, dan karena itu tidak boleh hanya dihapus videonya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memperingatkan kepada Amin Rais, tetapi harus ada tindakan yang tegas terukur agar orang ini tidak mengulang perbuatan yang sama, apalagi mengumbar kebencian dan dendam di ruang-ruang publik virtual kita. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah memberikan support untuk channel ini tetap eksis, dan mari kita kawal terus demokrasi dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Teman-teman, kita akan simak penjelasan dari Mr. Q, Muhammad Qodari, yang sekarang sejak dilantik beberapa waktu yang lalu, ia menjadi Kepala Badan Komunikasi RI, yang memberikan tanggapan cerdas terkait dengan pernyataan Amin Rais yang sungguh nista itu. Kita simak sama-sama. Ya, ini lagi beredar di media sosial Amin Rais menuduh Sekretaris Kabinet Teddy sebagai seorang homoseksual. Nah, tanggapan
serius, baik Polda pun gimana bisa serius. Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap Letkol Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya, ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment. Ya walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI. Bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Oke, teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita untuk pengayaan dan pendalaman tanggapan yang khas dari YouTuber NKRI. Nah, saya ingin mulai dari sikap Kepala Bakom ya, Badan Komunikasi Bang Muhammad Kodari yang sangat wise dan menurut saya menunjukkan ya kualitas dari komunikasi yang terukur ya dan tidak reaktif dan sekaligus menunjukkan kapasitas dari seorang kepala badan komunikasi yang patut diandalkan ya, Bang Muhammad Kodari. Nah, ia mampu memberikan penegasan bahwa Amin Rais yang berdasarkan sebuah postingan yang beredar di media sosial, lagu yang rumor katakan itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Titi Soeharto yang mantan istri dari Pak Prabowo ya. Dan dari situ ya kemudian ada narasi yang dikembangkan secara sengaja dan itu menurut saya fitnahan yang jelas-jelas datang dari seorang Amin Rais. Jadi sekalipun memang Pak Amin itu termakan hoax, tetapi kita harus sadar bahwa Amin Rais menarasikan hoax itu dengan versinya. Sehingga kita tidak cukup hanya mengatakan Amin Rais korban hoax, tetapi Amin Rais melakukan fitnah. Dan fitnah itu ya dalam agama seringkali dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah itu sama dengan karakter assassination. Artinya upaya untuk membunuh karakter orang lain. Dalam hal ini karakternya adalah pemimpin kita, yaitu Pak Prabowo. Kalau Anda utuh melihatnya ya, bahwa tudingan ada hubungan gelap ya sesama penyuka laki-laki ya, baik Pak Prabowo terhadap Teddy dan Teddy terhadap Pak Prabowo, itu sungguh nista. Dan saya ingin katakan ya, narasi yang dikembangkan versinya Amin Rais itu sudah fitnah dan itu sudah pencemaran nama baik. Dan karena itu ya saya mendukung dalam channel saya agar ada tindakan pemolisian terhadap Amin Rais secara serius agar ini tidak menjadi ya presiden buruk bagi penguatan demokrasi atau yang Pak Prabowo sendiri katakan ya demokrasi kita semakin sehat, semakin dewasa ya. Kalau ada orang-orang seperti virus Amin Rais ini 1, 2, 3 bahkan sampai 10 dan dibiarkan, maka ini sangat berbahaya sekali. Jadi sorry Bang M. Kodari, menurut saya ya tidak cukup bahwa Pak Amin disebut korban hoax ya dari lagu yang disclaimernya bahwa itu bukan lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Titi Soeharto dan itu juga bukan lagu bahwa hubungan dengan Teddy dari Pak Prabowo itu yang memisahkan dirinya dengan Pak Prabowo dalam perceraian misalnya ya teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan dalam memberikan statement ini, tetapi bahwa menuding Pak Teddy itu sebagai gay ya, penyuka laki-laki, atau juga demikian Pak Presiden kita itu juga penyuka laki-laki dan
keduanya yang sering muncul dalam beberapa media digital kita ya teman-teman, kedipan mata Pak Prabowo itu kemudian diglorifikasi seolah-olah itu benar. Menurut saya itu adalah tudingan-tudingan yang nista dan sudah mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik. Bahkan juga kita bisa pastikan ini juga bisa masuk ke wilayah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mirip-mirip seperti yang dilaporkan oleh Pak Jokowi terhadap beberapa orang yang melakukan rekayasa atau manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab dan menggunakannya untuk apa? Untuk mendelegitimasi orang lain atau kelompok lain dengan tudingan-tudingan yang sungguh nista. Jadi Bang Kodari ya menurut saya sebagai wakil pemerintah Anda tidak cukup hanya memberikan komentar terhadap Pak Amin Rais seperti itu ya untuk ya korban hoax selesai, tetapi mungkin ya ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk kita semua agar tidak ada orang-orang tertentu ya siapapun sekalipun sudah berjasa bagi Republik ini ya sekelas Pak Amin, tokoh reformasi, kemudian juga seorang akademisi, seorang profesor doktor yang bisa termakan hoax ya. Yang kalau kita mau katakan bukan hanya termakan hoax, tetapi memang sengaja ya ingin menebar fitnah terhadap orang lain, bahkan ingin membuat gaduh demokrasi kita dengan statement-statement yang bukan berdasarkan fakta atau data, tetapi ini murni adalah statement-statement yang berbasis pada ideologi dendam, fitnah, dan kebencian, sehingga mencaci memaki orang lain itu dianggap sebagai habitus atau sebuah kenormalan yang harus dilakukan. Nah, saya selalu ya dalam beberapa kesempatan memosting video-video saya terkait dengan statement-statement kebencian yang datang dari Amin Rais. Saya selalu katakan Amin Rais itu adalah virus berbahaya dalam konteks kita menyehatkan demokrasi kita, dan dalam konteks itu ya kita lakukan sama-sama perang terhadap ya virus Amin Rais yang sangat berbahaya bagi penyehatan demokrasi kita. Jadi perang terhadap virus Amin Rais, dan itu menurut saya tidak cukup hanya keluar statement Amin Rais korban hoax lalu kita dianggap harus memaafkan Amin Rais. Menurut saya tidak ada maaf buat Amin Rais ya dalam konteks ya bukan Pak Aminnya yang kita persoalkan, tetapi pada ya pilihan politiknya yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian terhadap orang lain. Bahkan ya seringkali statement-statementnya kontraproduktif dengan semangat reformasi di mana demokrasi itu harus menjadi laku yang umum dan harus kita wujudkan dalam rangka kita berdemokrasi yang sehat. Jadi teman-teman, kembali ke statement Bang Kodari, di satu sisi saya sangat senang ya bahwa Bang Kodari, Mr. Q ya sebagai Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, ia tidak reaktif, ia sangat menguasai keadaan dan justru ya tidak mempermalukan Pak Amin. Ini menurut saya sebuah cara santun dalam berpolitik, tetapi sekaligus juga ya menimbulkan pertanyaan serius apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melihat orang-orang seperti ini agar tidak mengulangi lagi ya narasi penuh kebencian terhadap orang lain, diumbar syahwat kebenciannya di media-media sosial kita. Memang ada kabar bahwa video itu sudah di take down, tetapi ya banyak yang masih bisa menemukan dalam situs-situs yang bisa kita akses bersama-sama, dan itu semakin membuat kita yakin bahwa Amin Rais ini memang ya berusaha ya untuk mendelegitimasi pemerintahan ini, termasuk terhadap Presiden Prabowo, termasuk terhadap Wakil Presiden Gibran, dan kali ini yang menjadi bahan serangan politiknya, politik kebencian Amin Rais itu adalah terhadap Letkol Teddy Indrawijaya yang sekarang adalah sekretaris kabinet dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya ingin katakan apa yang dinarasikan itu tidak benar dan kita tolak ya atas nama demokrasi yang sehat, di mana menyerang pribadi atau menyerang orang lain dengan dalil apapun ya, apalagi itu sudah sangat private dan pribadi, padahal itu juga tidak benar, berbasiskan informasi hoax, maka itu adalah tindakan yang menciderai bahkan mengkhianati demokrasi kita yang sudah
berjalan menurut koridor yang sebaik-baiknya. Sekalipun ya kita berhadapan dengan fakta bahwa demokrasi kita itu ya tidak berarti mulus tanpa masalah, tetapi justru ya ada banyak masalah yang diumbar oleh para tokoh-tokoh kita yang harusnya selesai dengan dirinya. Dan justru dengan cara itulah kita menemukan ya ekspresi kebencian dari orang-orang yang hanya menggunakan isu kebebasan berdemokrasi, tetapi salah memaknai kebebasan itu seolah-olah tanpa batas sehingga menyerang harkat dan martabat orang lain. Saya dorong ada pemolisian terhadap Amin Rais agar ini menjadi presiden yang tidak buruk, tetapi menjadi presiden yang menjadi bahan kajian, bahan pelajaran buat kita semua agar tidak mudah ya menebar opini sepihak yang itu belum tentu benar, tetapi hanya mempertontonkan ekspresi penuh dendam, fitnah, serta kebencian. Semoga ada yang menarik dari catatan saya ini teman-teman. Dan sekali lagi, semangat pagi dan semangat di hari ini untuk Indonesia yang semakin baik. Salam hormat YouTuber NKRI.